Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu terhadap kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu terhadap setiap kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati setiap kami dan pimpin setiap pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, Ketika Tuhan Mengecewakan Aku. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Imamat 10, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, dan ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu, akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini, tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Ada pepatah yang berkata, kita tidak dapat melarang burung untuk terbang di atas kepala kita, namun kita bisa mengusirnya agar tidak bersarang di kepala kita. Perkataan hikmat ini bermakna sangat dalam. Seringkali kita tidak dapat mencegah dan mengatur perkataan atau perbuatan orang lain terhadap diri kita, entah itu perbuatan jahat atau sekedar perkataan yang tidak kita inginkan dari orang lain kepada kita. Namun, kita berhak untuk menentukan apakah kita akan bertahan di dalam kecewaan dan panas hati, atau kita sebaliknya memilih untuk tidak menyimpan semua itu di dalam hati kita, sehingga hal itu tidak menjadi akar pahit yang sangat mematikan di dalam kita. Hal seperti itu memang tidak mudah dikerjakan, sebab peristiwa yang mengecewakan itu akan seringkali dan dengan sendirinya mengingatkan kita terhadap kesalahan dan perbuatan jahat orang lain terhadap kita, sekalipun kita sendiri telah berusaha untuk melupakannya. Jika hal seperti itu berat untuk dilupakan dan diampuni, bagaimana jika yang kita anggap telah mengecewakan kita adalah Tuhan sendiri? Bagaimana jika Tuhanlah yang kita anggap telah menyakiti hati kita sedemikian dalam? Bayangkan apa yang terjadi di dalam benak pikiran dan hati Petrus pada hari dan hari-hari setelah Yesus berkata kepada Petrus di Matius 16 ayatnya yang ke-23 demikian. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Namun tidak lama kemudian, Injil Matius menuliskan, Matius 17 ayatnya yang pertama, 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Itulah peristiwa di Gunung Tabor, di mana Tuhan berubah rupa dalam tubuh kemuliaan didampingi Musa dan Elia. Hanya 3 orang murid Tuhan
yang diikut sertakan dalam peristiwa itu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Peristiwa itu terjadi baru selang 6 hari setelah Yesus menghardik Petrus dengan hardikan paling keras yang bahkan pernah didengar, yaitu, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Apa yang dipikirkan, dirasakan, dan yang ada di pikiran dan hati Petrus setelah dia mendengar kata-kata Yesus yang ditujukan terhadap dia, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Saya tidak tahu persis, tapi faktanya 6 hari setelah itu Petrus masih berada dalam lingkaran ring 1 yang terdalam dari pelayanan Yesus. Bayangkan apa yang terjadi di dalam benak pikiran dan hati Thomas ketika dia menyaksikan Yesus yang dia harapkan. Sekarang dia telah mati. Yesus yang untuknya Thomas telah meninggalkan hidupnya yang lama, meninggalkan segala-galanya. Bahkan Thomas yang disebut Didimus itu berani mendorong murid-murid lainnya untuk mati bagi Yesus. Yohanes 11 ayatnya yang ke-16 berkata, "Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, 'Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia.'" Kekecewaan yang sangat menusuk hati Thomas terhadap apa yang terjadi dengan Yesus yang sangat dia harapkan dan banggakan dilukiskan di sini. Ketika iman percaya Thomas tidak lagi dapat diandalkan, lalu dia berpaling kepada akal sehat. Perhatikan apa yang terjadi saat itu. Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-26. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Apa yang dipikirkan dan dirasakan Thomas setelah murid-murid yang lain berkata, "Yesus telah bangkit"? Thomas mungkin, seperti banyak dari kita, memilih untuk menimbun rasa kecewa dengan tidak lagi mau menerima harapan-harapan palsu. Namun Injil Yohanes 20 ini mengajarkan satu perkara. 8 hari kemudian, 8 hari setelah Thomas mendengar kabar-kabar yang menusuk dan mengecewakan dari murid-murid lainnya, Thomas tetap tinggal bersama dengan mereka. Keteguhan hati Thomas itulah yang membuat Thomas menyatakan satu pernyataan yang menjadi tolak ukur dan dasar pandangan kekristenan terhadap Yesus, yaitu Kurios mou, kai theos mou, my Lord, my God. Yohanes 20, ayatnya yang ke-28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Harun juga sempat kecewa terhadap apa yang Tuhan kerjakan terhadap kedua anak-anak laki-lakinya. Namun di tengah-tengah kecewaannya, Musa menasehati Harun demikian. Imamat 10 ayatnya yang ke-7. "Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu." Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Diam tenang dan bertahanlah ketika engkau sedang kecewa atau dikecewakan. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Tuhanku, berikan aku hati yang lembut dan rendah, agar aku tetap tinggal bertahan saat aku dikecewakan. Amin. Jesus loves you, and so do I.